Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 Kas Indralaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai valuta asing. Adapun anggota kelompok kami itu saya sendiri, Ananda Saputra, kemudian ada Ratna Welsi, Intan Permatasari, Misra Nabila, dan juga Punarbawa dari Pulau Putra Bayu. Nah, untuk mata kuliah ini diampu oleh dosen. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan yang kedua itu ada Bapak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan dan Magister Sains. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari valuta asing. Valuta asing atau seringkali kita sebut dengan falas itu merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, seringkali valuta asing ini yang banyak dipakai adalah mata uang suatu negara yang berfungsi cukup besar dalam sistem perekonomian di semua negara. Mata uang dolar adalah contoh valuta asing yang sering dipakai di seluruh negara. Valuta asing atau falas adalah bagian dari devisa suatu negara. Devisa ini merupakan setiap kekayaan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa, ataupun uang yang dipakai sebagai alat pembayaran perdagangan lintas negara. Nah, devisa suatu negara ini yang berupa mata uang ini yang bisa disebut dengan istilah valuta asing. Pengertian lain dari valuta asing ini adalah suatu mekanisme yang mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan adanya resiko rugi diakibatkan terjadi fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, sedangkan pasar valuta asing atau foreign exchange market atau forex merupakan jenis perdagangan mata uang suatu negara kepada mata uang negara lainnya yang ada keterlibatan pasar uang di seluruh dunia dan berlangsung selama 24 jam dengan terus berkesinambungan. Terdapat beberapa tempat yang menjadi pusat perdagangan valuta asing. Di antaranya itu ada London, New York, Tokyo, serta Singapura. Biasanya tiap-tiap negara dengan instrumen-instrumennya ikut juga di dalam perdagangan ini. Nah, perubahan harga mata uang di pasar valuta asing ini sering berhubungan dengan keadaan negara pemilik mata uang tersebut. Kemudian ada tujuan valuta asing. Nah, transaksi falas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya atau individu mengandung beberapa tujuan. Tujuan ini berbeda-beda dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas baik yang dilakukan oleh perusahaan, badan maupun individu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sebagai media di dalam bertransaksi, yang kedua sebagai media di dalam mempertahankan daya beli, yang ketiga bisa mengirimkan uang ke luar negeri itu dengan cukup mudah, yang ketiga untuk mendapatkan keuntungan, kemudian ada untuk pemagaran resiko atau hedging, dan terakhir itu ada mempermudah kegiatan atau aktivitas belanja di negara luar. Baiklah, saya Ratna Welsi akan memaparkan terkait dengan tujuan valuta asing. Transaksi falas atau valuta asing ini, baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya, ataupun individu lainnya, mengandung beberapa tujuan. Tujuan ini berbeda-beda dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas atau valuta asing, baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu lainnya. Yaitu yang pertama, sebagai media di dalam bertransaksi. Yang kedua, sebagai media di dalam mempertahankan daya beli. Yang ketiga, bisa mengirimkan uang ke luar negeri. Itu dengan cukup mudah. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, untuk pemagaran resiko atau hedging. Yang keenam, mempermudah kegiatan atau aktivitas belanja di luar negeri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu fungsi valuta asing. Adanya falas atau valuta asing adalah 1. Sebagai alat tukar internasional. Valuta asing memiliki fungsi sebagai alat tukar barang atau jasa antar satu negara dengan negara lain. Ketika suatu negara seperti Indonesia ini hendak membeli barang ke negara lain seperti Cina, maka mata uang yang dipakai adalah mata uang Cina, bukan mata uang negara Indonesia atau memakai valuta asing. Yang kedua, sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran pada uang
dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, sebagai pengendalian kurs mata uang. Kurs merupakan perbandingan nilai mata uang yang satu dengan mata uang lainnya. Misalnya, $1 Amerika nilainya sama dengan Rp14.000. Kurs mata uang negara dapat menguatkan atau melemah sesuai dengan kondisi negara tersebut. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat untuk pengendalian kurs mata uang negara tersebut. Yang keempat, sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional, karena valuta asing dapat dijadikan alat tukar internasional, maka perdagangan internasional akan semakin mudah dijalankan dengan menggunakan pasar valuta asing. Baiklah teman-teman, saya di sini Misra Nabila akan menjelaskan mengenai jenis-jenis valuta asing. Jenis valuta asing dibagi menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik merupakan uang asing dalam artian yang sebenarnya, yakni uang yang berbentuk logam dan juga kertas. Selanjutnya ada valuta asing non-fisik, yakni merupakan uang asing dalam artian lainnya, dalam bentuk contohnya uang giral dan surat-surat berharga. Contoh dari valuta asing non-fisik ini yaitu ada wesel, cek, dan juga surat-surat berharga. Berdasarkan bentuknya, valuta asing ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada mata uang asing, kedua ada saldo kredit, ketiga ada hak penerimaan pembayaran, dan yang terakhir ada wesel. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan pelaku ekonomi dalam valuta asing. Nah, untuk pelaku ekonomi dalam valuta asing itu sendiri ada 6. Yang pertama itu adalah dealer. Nah, dealer ini merupakan suatu pihak yang membuat pasar mata uang asing itu menjadi lebih asik. Nah, untuk yang kedua itu adalah individu atau perusahaan. Nah, individu atau perusahaan merupakan suatu pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga ada arbitrator atau spekulen. Apa itu arbitrator dan spekulen? Arbitrator dan spekulen merupakan suatu yang dapat melakukan pemaksaan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Nah, untuk pelaku ekonomi dari valuta asing keempat itu adalah pialang. Nah, pialang di sini merupakan suatu hak yang mempunyai tugas untuk memerantai dalam pertemuan, penawaran, penjual, dan permintaan atas harga suatu mata uang tertentu. Nah, adapun yang kelima adalah bank sentral. Nah, bank sentral sendiri mempunyai peranan penting sebagai suatu pengontrol pasar. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pemerintah. Nah, di sini pemerintah merupakan suatu instrumen dalam negara yang dimana pemerintah ini akan ikut campur dalam perdagangan valuta asing. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dari pasar valuta asing. Adapun kelebihan yang pertama dari pasar valuta asing itu adalah transaksi di valuta asing ini bisa dilakukan selama 24 jam. Untuk kelebihan yang kedua, harga jual yang stabil terhadap mata uang yang ada atau harga jualnya tidak akan turun drastis. Dan kelebihan yang ketiga adalah biaya transaksi lebih murah. Untuk yang keempat, kelebihan dari valuta asing ini adalah kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan sebagai suatu keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Adapun kelebihan yang kelima yaitu adalah sebagai daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kekurangan dari pasar valuta asing. Nah, adapun kekurangan dari pasar valuta asing ini ada 3. Yang pertama, resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan atau sudah diprediksi. Nah, adapun kekurangan yang kedua itu adalah sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan kekurangan yang ketiga, asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat resiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.